Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga nih, ini kopinya dari Brazil, enak juga nih. Kita bahas soal kesibukan seorang dosen. Jadi ini kita kalau pas lagi video ini dibuat itu adalah pada masanya UAS. Jadi UAS, mahasiswa saya sudah UAS kemarin dan waktunya saya melakukan koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling tidak menyenangkan bagi seorang guru dosen, memeriksa tugas mahasiswa atau siswanya. Jadi kalau boleh sih semuanya lulus lah ya dengan nilai bagus gitu. Nah, tapi susahnya kadang-kadang siswanya atau mahasiswanya itu nilainya nggak pantas dapat nilai yang bagus karena usahanya nggak ada, hasilnya jelek, tapi usahanya juga nggak ada. Jadi nggak fair ya kalau ada yang nilainya dikasih nilai bagus, terus ada juga yang dikasih nilai bagus tapi dia nggak usaha, nggak fair. Jadi itu yang susah lah dalam menentukan fairness ya. Jadi yang memang nilainya memang usahanya bagus dan hasilnya bagus, ya nilainya memang harus bagus. Itu mah paling gampang, bagus udah selesai. Atau yang nggak ada usaha nilainya jelek semua, nilainya sudah paling gampang jelek. Nah, yang in between ini yang susah ya. Saya sih senangnya pengennya ya mahasiswanya itu semuanya komplit, nilainya bagus semua. Kalau kurang bagus, ulangi lagi bagus, menjadi bagus sampai akhirnya jadi bagus lah. Jadi nilainya A semua. Itu kayak orang buat bangunan deh. Kalau kita membuat bangunan, ini lagi-lagi ya, saya ambil contoh bangunan itu kan kalau kita buat itu dinding ya. Bangunan dinding baru kita pasang atap. Kalau dindingnya nggak benar, iya kita pasang atap kan dindingnya dibenerin dulu sampai benar deh. Nggak bisa dindingnya setengah atau 3/4 atau 9/10 baru pasang atap, ada yang penuh ada yang enggak semuanya harus penuh ya. Jadi kita ulang-ulang dulu sampai semuanya 10/10 atau 100 skala 100 baru pasang atap gitu. Nah, makanya proses mengulang-mengulangannya ini supaya menjadi tadi ya penuh itu, nah itu yang susah karena ya itu tadi kecepatan dari mahasiswa beda-beda ya. Jadi ini memang memang di-tailor untuk mahasiswa ya. Jadi sekarang tidak lagi harusnya pendidikan sekarang itu tidak lagi model pabrikan gitu ya. Tapi sekarang harusnya just in time manufacturing kali ya. Jadi satu persatu gitu. Jadi bukan lagi satu kelas 60 tuh semuanya 60 gitu ya. Disamain, harusnya bisa beda-beda. Karena teknologi sudah memungkinkan sekarang melakukan keep track of student. Yang susahnya itu masalah administrasi ya, justru malah administrasinya susah. Ada mahasiswa yang selesai satu semester, ada yang satu semester plus 2 bulan tambahan, gimana cara ngaturnya gitu. Ini yang susahnya adalah masalah administratifnya. Nah, kan kalau pakai sistem kan dosennya tinggal ngecek, oh yang ini udah lulus, yang ini belum dikit lagi, ya tunggu dulu sebentar, yang ini masih banyak, tunggu dulu, ini yang udah tadi tinggal dikit lagi, udah tes lagi lulus gitu ya. Jadi kayak bukan bahan berjalan ya, tapi kayak ditata aja gitu ya di dalam satu sistem gitu ya, yang udah lulus, yang belum naik gitu ya. Mudah-mudahan kebayang maksud saya gitu. Nah, teknologi untuk melakukan tracking seperti itu ya, artinya teknologi yang untuk melihat itu susah, bukan susah, maksudnya belum ada yang mengembangkan. Ada inovasi-inovasi di dunia commerce, tapi di dunia pendidikan kok terlambat deh kayaknya, malah inovasi yang kayak gitu ya. Terus nanti dosen-dosennya sibuk disuruh masukkan isi form. Yang menurut saya itu administratif lebih penting daripada substansi. Ya ini yang susah gitu ya. Nah, kita tuh membutuhkan mesin, kalau orang bilang ya AI gitu ya, atau apapun yang membantu kita, yang urusan gitu-gitu, yang membuat kita capek, malas mengulang-ulang, ya itu urusannya kasih mesin aja. Kasih mesin AI aja supaya kita bisa memikirkan proses yang kreatif gitu ya. Jadi kalau sekarang ada chat GPT ya, kalau bisa adalah form GPT atau borang GPT yang dia ngisiin form-form atau yang yang itu penilaian mahasiswa GPT, ujian GPT gitu. Jadi ujiannya sama mesin aja gitu, yang ngeceknya mesin aja. Nah itu dia, harusnya kita menciptakan AI yang
bisa membantu guru atau dosen untuk nguji mahasiswanya gitu ya. Jadi guru ngajarin segala macam, kamu ceknya itu sama si robot itu, kamu dicek udah sampai semana levelnya, cek sama dia gitu, sama si robot AI-nya. Nah harusnya itu yang kayak gitu yang harus dikembangkan kayak gitu ya. Jadi inovasi ke arah sana harus ada. Sayangnya tidak banyak yang melakukan secara sadar ke arah sana gitu ya. Tapi ya gitulah ya, karena kita sibuk ke arah yang lainnya yang lebih ada cuannya langsung gitu ya, kayak commerce kan langsung ya, mengenerate sesuatu yang ada hasilnya langsung. Kalau ini kan susah ya, di bidang pendidikan tuh hasilnya kan lama ya, nanti baru kelihatan gitu. Tapi gitu ya, tools-toolsnya itu harusnya ada yang mendevelop nih. Saya berharap nanti ada anak-anak muda yang mendevelop tadi ya, guru GPT, ujian GPT atau apa sih punya, pokoknya large language model untuk membantu siswa dalam ujian. Jadi kita serahkan pada AI untuk melakukan penilaian ujian gitu. Sehingga dosennya bisa ngopi-ngopi. Bukan gitu maksudnya. Bisa, jadi kami ini bisa punya waktu lebih banyak memberikan arahan kepada mahasiswa yang membutuhkan, oh ya ini kurang ini, jadi bisa tailor gitu. Waktunya tuh dipakai untuk melakukan itu. Gitu. Ya. Ini harus kembali lagi memeriksa makalah mahasiswa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya gitu. Ayo ya, buatkan gitu ya, borang GPT. Saya mau loh jadi pelanggan pertamanya. Jangankan gitu, jadi investornya juga sekalian lah. Ya, kagok negro kalau kata orang Sunda mah. Sehat semuanya. Assalamualaikum.